Zen, sebuah kata yang sederhana. Kalau itu merupakan istilah, juga merupakan istilah yang sederhana, yaitu Zen. Sahabat Bahtera, kali ini saya akan bicara tentang Zen. Mungkin Anda banyak membaca buku tentang Zen. Bahkan ada komik Zen. Ada beberapa tulisan-tulisan tentang Zen. Tapi saat ini saya tidak akan menjelaskan tentang deskripsi Zen. Karena saya bukan praktisi Zen. Saya juga tidak secara resmi mewakili Zen. Tidak. Saya tidak mewakili apapun juga ketika saya berbicara tentang Zen. Saya hanya suka menggunakan istilah Zen. Dan saya garis bawahi, saya hanya suka titik. Sahabat Bahtera, kalau kita bicara tentang dari mana asalnya Zen, Anda bisa buka Google tentang sejarahnya Zen. Banyak yang mengatakan bahwa Zen adalah perpaduan antara Buddhism dan Taoism. Ketika ajaran Buddha dan ajaran Tao ini bertemu, melebur maka menjadi Zen. Ada yang menjelaskan demikian dan ada guru-guru Zen yang dituliskan di dalam literatur di internet. Sekali lagi, saya tidak akan menjelaskan tentang sejarah Zen. Anda bisa buka sendiri, Anda bisa googling sendiri, dan Anda bisa menemukan sumber-sumber informasi dari Google tentang sejarah Zen yang sangat banyak. Saya tidak berkepentingan dengan sejarah itu, saya tidak berkepentingan dengan segala hal yang membentuk Zen sehingga dia ada di Jepang. Sekali lagi silakan Anda googling dan Anda akan menemukan informasi itu banyak sekali. Yang saya akan bicarakan di sini adalah Zen itu sendiri. Apakah Zen itu merupakan sebuah ajaran? Atau apakah Zen itu merupakan sebuah lembaga? Kalau nanti ternyata ketika saya bicara tentang Zen ini ada lembaga yang mewakili Zen, kemudian tidak suka, tidak senang, tidak cocok dengan uraian saya yang mengambil judul Zen, saya prihatin sekali, saya ironis. Kenapa? Karena yang saya pahami, Zen ini non-lembaga, bebas dari apapun juga. Bebas dari konsep, bebas dari kelembagaan, dan bebas dari aturan-aturan. Jadi ketika nanti ada yang komplain tentang uraian saya tentang Zen, justru saya malah prihatin. Kenapa kok Zen menjadi lembaga seperti agama-agama yang sudah ada? Sahabat Bahtera, kenapa saya suka menggunakan istilah Zen? Bahkan di beberapa kelas meditasi yang saya adakan, saya mengadakan kelas khusus yang saya namakan kelas Zen. Bagi saya ini adalah sederhana. Ketika kita mengucapkan Zen, kita kembali merujuk kepada kesederhanaan-kesederhanaan. Bahkan bukan hanya sederhana, tetapi sangat sederhana. Sesuatu yang sangat sederhana banyak dilupakan oleh manusia. Dan sesuatu yang sangat sederhana dicari kemana-mana. Hanya karena asumsi pikiran kita adalah sesuatu itu rumit, sehingga kita perlu mempelajari hal-hal yang rumit tersebut. Pikiran kita sangat kompleks, sehingga kita mencari hal-hal yang kompleks. Padahal yang kita hadapi adalah kesederhanaan. Yang kita hadapi adalah hal-hal yang sederhana dalam kehidupan. Sahabat Bahtera, mari sejenak kita lupakan tentang
konsep-konsep Zen yang pernah Anda baca. Anda baca buku Zen, Anda baca komik Zen, Anda baca artikel tentang Zen. Mari kita letakkan dan kita lihat kembali apakah semua hal yang kita hadapi merupakan kenyataan dalam kehidupan. Memang, saya pernah datang di sebuah kuil yang menyelenggarakan pelatihan Zen di Jepang. Tetapi bukan serta-merta saya membawa ajaran Zen yang kemudian saya berikan kepada sahabat-sahabat saya. Sama sekali tidak, nggak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Pengalaman-pengalaman saya merupakan sebuah fase yang saya lewati untuk saya cari sesuatu yang cocok untuk diri saya. Pengalaman-pengalaman saya tersebut merupakan sebuah fase sehingga saya melahirkan sesuatu yang sangat terkait dengan apa yang kita hadapi di tempat ini, saat ini, dan apa adanya. Zen adalah apa adanya. Ini merupakan kata kunci bagi saya. Apa adanya. Karena kenyataan ini adalah apa adanya. Kita menghadapi hari esok, pada saat kita buka mata, kita melihat apa adanya. Kita melihat orang lain pada saat pertama kita ketemu, apa adanya seharusnya. Kita meng-capture semua peristiwa-peristiwa ini juga apa adanya seharusnya. Mengapa saya katakan seharusnya? Karena banyak sekali dari kita yang menggunakan konsep ketika kita berhadapan dengan peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan. Dan itu bukan Zen. Karena Zen adalah apa adanya. Zen adalah kenyataan apa adanya. Kenyataan apa adanya yang sederhana. Ketika ada hal-hal yang rumit atau mungkin dibuat rumit, itu bukan Zen. Zen, kenyataan apa adanya yang sederhana. Lalu bagaimana kita bisa menghadapi semua peristiwa sesuai dengan kenyataan apa adanya yang sederhana? Ini sedikit rumit kalau kita menggunakan konsep. Dan kita cenderung menggunakan konsep. Kita cenderung menggunakan hal-hal yang sudah kita ketahui untuk melihat sebuah peristiwa di depan kita. Lalu konsep itu ada di mana? Yang paling melekat adalah agama. Ketika kita melihat sebuah peristiwa dengan konsep agama kita, tentu kita akan melahirkan hal yang berbeda-beda. Karena ini relatif. Misal, saya disuguhkan babi. Ketika saya menggunakan konsep Islam, saya nggak akan makan babi karena babi adalah haram. Ketika saya menggunakan konsep Kristen, saya akan makan babi karena babi tidak haram. Ini terlepas dari suka dan nggak suka ya. Kalau orang Kristen tapi nggak suka babi, ya tentu dia nggak makan babi. Ini konsep. Ketika saya dihadapkan dengan ibadah kepada Tuhan, dan saya memandang itu dari konsep agama, kalau saya Islam, saya akan sholat. Kalau saya Kristen, saya akan ke gereja. Demikian yang lain-lain. Ketika kita menghadapi peristiwa apapun juga dengan konsep agama, hasilnya adalah relatif. Karena kita memakai konsep itu. Sepanjang kita memakai konsep, kita tidak akan bisa melihat sesuatu apa adanya yang merupakan kenyataan di depan kita dengan cara sederhana. Nah, ini jadi masalah. Karena kita menggunakan konsep itu. Kenyataan yang apa adanya dan sederhana itu adalah
ketika kita hanya menjadi diri kita, original diri kita. Tapi nampaknya perkembangan kita sampai kita dewasa, kita tidak menjadi original diri kita. Karena kita diberikan pengetahuan, atau bahkan diberikan dogma oleh orang tua kita, oleh pendidikan, oleh lingkungan, oleh guru-guru, oleh kitab suci, oleh agama, banyak sekali. Sehingga kita tidak melihat sesuatu apa adanya yang sederhana. Dan bahkan mungkin kita tidak sadar dan tidak menyadari kenyataan-kenyataan. Kenyataan-kenyataan kalau yang datang kepada kita itu adalah peristiwa yang menyedihkan, ini adalah kenyataan kan? Kemudian kita lari dari sana karena kita merasa tidak mampu menghadapi kesedihan itu. Atau kalau yang datang adalah kegembiraan, itu adalah kenyataan juga. Kalau kita tidak menyadari kegembiraan itu adalah kenyataan yang apa adanya dan sederhana, kita bisa hanyut dan terlelap dalam kegembiraan dan lupa tentang sesuatu yang menyertai itu. Ini adalah Zen. Sesuatu yang terjadi, kenyataan apa adanya, sederhana. Sahabat Bahtera, sekali lagi, ketika kita melihat hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan dan bukan atas diri kita, kalau saya mengambil istilah, kita tidak melihat dari ruang diri kita. Ruang diri ini adalah kenyataan apa adanya, sederhana. Karena ruang diri kita, hanya kita yang bisa masuk. Dan itu adalah kenyataan yang apa adanya dan sederhana. Maka kemudian saya membuat istilah ruang diri, karena itu similar dengan Zen. Kalau Zen adalah sesuatu yang apa adanya, kenyataan yang apa adanya dan sederhana, ruang diri itu juga merupakan kenyataan apa adanya dan sederhana. Kembali, masalahnya adalah kita tidak bisa menghadapi segala sesuatu sebagai kenyataan yang apa adanya dan sederhana karena kita menggunakan konsep. Kita menggunakan konsep pendidikan kita menggunakan konsep jabatan kita menggunakan konsep gengsi kita menggunakan konsep agama kita menggunakan konsep Tuhan kita. Dan banyak sekali konsep-konsep yang kita gunakan untuk menghadapi peristiwa. Sehingga peristiwa itu tidak menjadi apa adanya. Peristiwa itu tidak menjadi kenyataan yang ada di depan. Dan peristiwa itu tidak menjadi sederhana. Bahkan rumit. Rumit sekali. Padahal sederhana. Sederhananya bagaimana? Kalau kesedihan kita terima sebagai kesedihan, sederhana kan? Karena apa? Sesuatu yang kita terima akan berubah dengan sendirinya. Karena tidak ada yang tetap di dalam hidup ini. Kalau Anda menerima kesedihan, suatu saat dia akan berubah menjadi sukacita. Anda menerima sukacita, suatu saat akan menjadi kesedihan. Anda menerima kegagalan, suatu saat akan berubah menjadi sukses. Anda menerima sukses, suatu saat akan berubah menjadi kegagalan. Karena semua hal seperti dua sisi uang logam yang kita pegang. Kita pegang atas, tentu kita akan pegang bawah. Kita pegang kesedihan, kita juga pegang bahagia. Kita pegang gagal, kita juga pegang sukses. Kita pegang kekecewaan, kita juga pegang keceriaan. Dan itu hanya masalah waktu. Sesuatu akan datang dan pergi sesuai dengan aliran alamiahnya dia. Karena kenyataan apa adanya dan sederhana tadi. Kembali, kalau kita menggunakan konsep jabatan kita, tentu kita menganggap bahwa diri kita adalah jabatan kita.
Kita menganggap diri kita adalah gengsi kita. Saya menghadapi sesuatu karena gengsi, nama kita, posisi kita. Kita menghadapi sesuatu dengan pendidikan. Saya akan menghubungkan semua konsep yang saya hadapi dengan tingkat pendidikan saya. Segala sesuatu yang saya hadapi akan saya lihat dengan kacamata agama. Maka konsep agama yang muncul. Dan di titik itulah kita tidak melihat kenyataan apa adanya yang sederhana. Lalu bagaimana supaya kita bisa belajar untuk melihat kenyataan apa adanya dan sederhana ini? Buang semua konsep Anda. Lepaskan semua konsep Anda. Buka baju-baju konsep Anda. Bisa nggak Anda berdiri sebagai diri Anda tanpa membawa gengsi Anda? Bisa nggak Anda berdiri sebagai diri Anda tanpa jabatan Anda? Bisa nggak Anda berdiri sebagai diri Anda tanpa tingkat pendidikan Anda? Bisa nggak Anda berdiri sebagai diri Anda tanpa posisi, nama besar, jabatan? Bisa nggak Anda berdiri sebagai diri Anda tanpa agama atau bahkan tanpa Tuhan? Bisa nggak kita melihat peristiwa yang ada tanpa kita harus memakai konsep agama? Lalu bagaimana kita melihat semuanya ini sebagai kenyataan apa adanya yang sederhana? Kalau kita melepaskan semua konsep itu. Apakah kemudian ketika saya melepaskan konsep agama, saya menjadi tidak beragama? Apakah ketika saya melepaskan konsep saya tentang Tuhan, saya menjadi orang yang tidak bertuhan? Nah, kalau untuk membahas ini kita perlu waktu yang sedikit panjang. Tetapi jelas ketika kita melepaskan konsep agama, saat itu kita tidak memakai kacamata agama apapun juga. Sehingga segala sesuatu tidak akan kita hubungkan dengan konsep-konsep agama itu. Tidak ada konsep surga neraka, tidak ada konsep dosa pahala, tidak ada konsep tentang perintah-perintah Nabi, tidak ada konsep tentang kitab-kitab suci, tidak ada konsep tentang firman Tuhan, nggak ada. Karena kita tidak memandang itu dari konsep-konsep tersebut. Kita melepaskan semuanya, sehingga peristiwa yang kita hadapi menjadi kenyataan yang apa adanya dan sederhana. Beranikah kita melepaskan konsep itu? Beranikah kita membuka baju agama kita? Beranikah kita membuka baju Tuhan yang kita yakini? Sahabat Bahtera, mungkin ini sulit. Karena melepaskan konsep agama bagi sebagian orang adalah menjadi tidak beragama. Melepaskan konsep Tuhan bagi sebagian orang adalah tidak mempunyai Tuhan lagi. Tapi mau bagaimana lagi? Karena itu konsep di mana kita melihat dengan kacamata itu. Kalau kita tidak melepaskan, kita tidak akan melihat hal-hal kenyataan yang apa adanya dan sederhana. This is Zen. Ini Zen bagi saya. Kesederhanaan hidup, kenyataan hidup, apa adanya tentang hidup, ini adalah Zen bagi saya. Dan bagaimana kita bisa berlatih tentang ini semua? Sekali lagi, basic dasarnya adalah melepaskan semua konsep yang pernah kita pakai. Sahabat Bahtera, tentu melepaskan konsep agama tidak sama dengan tidak beragama. Melepaskan konsep Tuhan tidak sama dengan tidak bertuhan. Seperti video yang pernah saya buat, kalau kita bisa menciptakan sesuatu dan meyakini sesuatu yang tidak ada,
Artinya kita bisa memakai atau melahirkan keyakinan-keyakinan atas sesuatu yang tidak ada. Tapi sesuatu yang ada tidak perlu kita yakini karena sudah ada. Ini sebetulnya hal yang nyata, apa adanya, sederhana. Sesuatu yang ada, ini adalah kenyataan. Sesuatu yang ada, ini adalah apa adanya. Sesuatu yang ada, ini adalah sederhana. Zen. Kenyataan, apa adanya, dan sederhana. Banyak yang menanggapi rumit video-video saya tentang Tuhan, video-video saya tentang agama. Mengapa menjadi rumit? Karena Anda menggunakan konsep. Ketika Anda menggunakan konsep dan mendengarkan saya, mungkin Anda akan memberikan judgement bahwa saya bukan orang beragama. Mungkin Anda akan menjatuhkan judgement bahwa saya adalah orang yang tidak yakin dengan Tuhan. Itu karena konsep. Karena kacamata Anda. Anda memandang saya dengan kacamata konsep Anda. Lalu ketika terjadi pertemuan Zen, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kenyataan apa adanya dan sederhana. Nggak ada sesuatu yang rumit. Tidak ada teknik-teknik rumit. Tidak ada pengetahuan-pengetahuan rumit. Dan tidak ada penjelasan-penjelasan atau deskripsi tentang hal-hal yang rumit. Apakah di dalam pertemuan Zen lantas menjelaskan kehidupan ini seperti apa, alam semesta ini bermula atau tidak, kita hidup dari mana, apa esensi hidup, apa makna hidup, setelah kematian orang akan kemana, apakah roh itu ada atau tidak, roh itu berjalan kemana, kalau kemudian setelah kematian ada tidak surga dan neraka. Itu adalah rumit. Dan Zen tidak membicarakan itu. Transmisi yang terjadi di dalam pertemuan Zen adalah bukan dengan kata-kata. Jadi tidak ada deskripsi, tidak ada pengetahuan. Transmisi tanpa kata-kata ini, saya menyebutnya sebagai transformasi atau transference. Ketika terjadi transference, Anda duduk dengan seseorang, Anda duduk bersama dengan beberapa orang, dan Anda memahami sesuatu ketika tanpa ada kata-kata yang muncul, tanpa ada keterangan yang muncul, tanpa ada deskripsi pengetahuan yang diberikan, itu adalah transference. Knowing. Anda tiba-tiba memahami sesuatu yang sebelumnya tidak Anda pahami. Dan itu bukan pengetahuan. Ini bukan pengetahuan. Ini adalah diri kita. Diri kita memahami segala sesuatu karena ini adalah miniatur dari alam semesta yang ada. Kita bisa belajar tentang alam semesta bukan karena kita melihat keluar, tapi karena kita melihat struktur tubuh kita, struktur pikiran kita, struktur batin kita, struktur emosi kita, struktur energi kita. Dan ini adalah alam semesta. Sahabat Batra, Zen bagi saya adalah sesuatu kenyataan apa adanya dan sederhana. Apakah ini rumit? Apakah ini sulit? Kalau ini terlihat rumit, ini terlihat sulit, karena mungkin Anda melihat dengan konsep yang Anda punyai. Sekali lagi, konsep itu banyak ya, konsep pengetahuan, konsep pendidikan, konsep jabatan, konsep posisi, konsep agama, konsep Tuhan. Jadi, bagaimana bila kita ingin menyelam di dalam Zen? Bagaimana bila kita ingin menyelam di dalam sesuatu kenyataan apa adanya dan sederhana ini? Bila kita ingin menyelam, lepaskan konsep-konsep Anda.
kita akan menyelam tanpa konsep sama sekali. Kita akan menyelam tanpa agama dan tanpa Tuhan itu sendiri. Sahabat Bahtera, Zen, kenyataan apa adanya dan sederhana. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah bersama saya Agung WB di Ruang Diri. Salam cinta dan bahagia.